Baik, hari ini kita lanjutkan part berikutnya yaitu tentang insert data serta menampilkan detail produk. Langsung saja teman-teman buka VS Code-nya atau kode editornya. Jangan lupa XAMPP-nya di start ya, Apache dan MySQL-nya. Nanti project ini akan ku kasih juga linknya di GitHub ya, nanti bisa di-download di sana, siapa tahu ada kode-kode yang sulit ditulis seperti itu, jadi bisa diambil di GitHub. Nah, di sini kita akan buat button ya, button tambah nanti sehingga bisa menambahkan produk. Kita kasih di sini otomatis produk create. Nah, produk create ini kita daftarkan di root kita ya. Kita nih root. Oh ya, sebelumnya teman-teman akses indeks pada produk dulu ya. Views, produk, lalu indeks, masih yang kemarin filenya. Nah, ini kita buat satu buah button, lalu kita daftarkan root-nya ke sini. Web, kita kasih produk. Oh, ini ada ya, sudah ada nih. Nah, cuma ini return-nya kita hilangkan saja. Jadi return-nya nanti akan return di controller saja. Oke, function ini kita hapus. Kita ambil saja nih kelasnya dari controller. Kelas ini create. Nama kelasnya create. Ini penamaan yang ada di button. Ini harus sama ya. Nah, ini harus sama teman-teman. Ini harus sama. Sedangkan ini nanti ini adalah nama kelas yang ada di produk controller. Sedangkan ini nanti link yang akan tampil di URL. Sini akan tampilnya adalah slash tambah produk. Oke. Rootnya sudah kita buat. Berikutnya kita ke controller. Kita buat controller baru. Maaf, kelas baru ya. Controllernya tetap kelasnya yang kita buat baru yaitu create. Dia akan menampilkan view product create. Nah, jadi saat user meminta untuk menampilkan halaman create, itu akan dihandle oleh root ini. Lalu root ini melempar ke controller, dicari functionnya mana. Functionnya create, baru dia menyuruh CPU menampilkan product.create. Oke, kita buat file baru. Di sini kita kasih namanya create.php. Oke, ini kita buat. Oke, tetap saja. Tambah produk. Oke, deskripsi. Nah, teks area nanti kita ganti ya. Ini kita perbaiki dulu. Root product store ini harus ada. Kita cek. Root product store ini ya. Oke, ada. Ini namanya product store. Nanti dia akan mengeksekusi ke kelas store yang URL tampilnya nanti adalah simpan produk. Oke, berikutnya ini harus ada metodenya post karena kita mengirim data. Lalu nanti ini wajib ada juga type ini mengizinkan adanya upload foto ya. Oke, terus ini adalah metode dari bawaan Laravel untuk menghindari proses injeksi pada isian form.
Oke, nama produk kita perbaiki dulu, kita sesuaikan. Di form controller ini kita tambahi error. Nah, ini ya. Oke, jadi jika nama produknya itu error atau invalid, maka dia akan mengirimkan pesan error, nama produk invalid, error. Kita kasih value, lalu kita kasih placeholder, masukkan nama produk. Oke. Terus ini fungsinya ini jika nanti edit ya, jadi ada alt itu dia ngambil data yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, ini sudah. Lalu di sini kita kasih pesan error nama produk and error. Oke, alert. Kelasnya kita ubah jadi alert danger ukurannya 2. Oke, kita ubah seperti ini. Nah, oke. Ini untuk nama produk kita hapus saja ya. Nah, supaya dia otomatis ngikut fungsi-fungsi validasi yang sudah kita tambahkan. Oke. Oke, deskripsi produk, deskripsi name, ID produk. Oke, sip. Berikutnya harga produk, number. Oke, lanjut. Habis itu stok foto. Oke. Kita kasih button submit. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini ada harga produk ya. Di sini tipenya number. Lalu stok produk juga number tipenya. Kalau yang di atas ini dia teks ya, kan nama produk. Ini teks area. Teks area ini nanti kita linkkan dengan CK editor ya. Lalu di sini kita kasih button, terus di sini kita kasih button kembali. Oke, tutup form. Oh ya, kita kasih juga button reset ya. Kita kasih button reset. Nah, untuk mengosongkan isian, ini kita perbaiki container MT5, L5. Nah, ini kita buat class row, nya MD12 biar besar memenuhi satu. Lalu kita kasih card, div card. Oke, tapi cardnya kita buat ini card body. Nah, tinggal di sini kita tutup pakai div. Oke, kita save untuk merapikan. Oke, 3, 4, 5 div ya. Oke, save. CDN kita panggil bootstrap. Lalu kita tambahkan, sebelum body kita tambahkan script ini ya, CK editor. Ini CK editor. Lalu kita replace. Nah, oke, kita replace CK deskripsi produknya diambil dari CK editor. Ini sebuah plugin yang kita ambil secara online. Body kita tutup dengan HTML. Oke. Sip. Sekarang kita coba akses ya. Kita jalankan PHP artisannya. Enter. Control open. Laravel / tampil produk kemarin. Nah, ini kemarin ya. Lalu kita klik tambah produk. Nah, maka akan tampil inputan seperti ini. Oke, ini abaikan karena ini versi gratis ya. Kalau misalnya mau di-upgrading ke 4251 LTS itu bayar. Nah, ini sudah jadi form kita. Kita coba inputkan data bisa ya, tapi ini masih belum proses simpan. Nah, supaya bisa proses simpan, kita kembali ke controller. Kita buat namanya function, kita buat kelas namanya store ya. Oke, kita ke controller untuk menghandlenya.
Jadi ini untuk menghandle halaman tampil produk tadi. Ini untuk menghandle halaman form inputan ini. Kita perlu satu kelas lagi. Nah, ini sudah muncul otomatis ya. Function store. Nah, ini. Oke. Di atas kita modifikasi, yaitu dia harus bisa menampung request. Lalu dia juga harus bisa menampung menampung redirect response ya. Oke. Redirect response. Store kita tambah di sini redirect response. Oke. Tadi ada berapa isian? 1 2 3. Belum masuk image ya. Bukan kategori. Tapi foto produk. Nah, ini juga harus required. Lalu dia tipenya harus image. Terus yang dibolehkan nah, tipenya adalah JPEG, PNG, JPG, GIF dan maksimal 2 mega yang boleh diupload image-nya. Berikutnya kita buat $image request file foto produk. Lalu image ini start s. Oke, titik koma. Ini tutup kurungnya kurang tutup kurung. Oke. Create request all-nya masuk ya. Kita masuk. Jika berhasil maka ada keterangan produk berhasil ditambahkan. Oke. Sekarang kita uji coba proses simpannya. Kita coba masukkan buku aljabar. Deskripsinya adalah buku yang berisi materi matematika, dan lain sebagainya misalnya. Oke, nah ini kelebihannya kalau pakai CK editor kita bisa beri bold di sini. Nah, harga produknya kita masukkan 75.000. Nah, supaya di sini otomatis dia menampilkan rupiah, kita bisa tambahkan di sini ya. Supaya dia bisa menyimpan rupiah, ini kita perbaiki kodenya menjadi seperti ini. Ini untuk tetap menyimpan nilai angka murninya ya. Nanti ini akan disubmit. Di sini kita kasih script tambahan dari JavaScript. Kasih JavaScript di sini. Oke. Nah, ini terminal sudah nggak kepake, kita hidden saja. Nah, ini ya. Oke. Ada harga produk display ini yang ditampilkan di form. Harga produk real ini nanti yang akan disimpan ke database. Jadi kalau kita refresh, ini kita copy dulu biar nggak ngetik ulang. Kita refresh. Buku aljabar. Sini paste, kita tuliskan misalnya 75.000. Nah, otomatis ya, kan jadinya lebih bagus. Oke, stok produknya kita kasih 25. Kita pilih foto produknya. Ini misal. Baik, kita coba simpan produk. Ada error. Validator doesn't exist. Oke, kita cek. Masalahnya di sini ya. Nah,
Ini bukan string, jadi ada koma, ada petik di sini. Ini kita hilangkan. Oke, ada 2 petik itu. Kita refresh langsung. Lanjutkan. Masih gagal, kita cek lagi ya. Sepertinya errornya di sini ya. Urutannya sepertinya tidak urut yang masuk ke table. Jadi kita langsung declarekan satu persatu saja. Kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini langsung. Nama produk diambil dari request nama produk, deskripsi produk, harga, stok produk. Nah, ini ya. Ini harus sama penulisannya. Di table kita cek itu namanya ada C. Oke, berarti sini harus juga ada C-nya. Tapi ini yang sebelah kiri ini yang harus sama ya. Kalau yang di sini request nama produk ini dia ngambil dari sini. Nah, sedangkan ini yang dari sini ini ngambil dari yang create ini, yang name di sini. Kita ambil dari paling atas. Nah, yang name yang ini ya. Nih name nama produk. Kita klik 2 kali name. Nih deskripsi produk, harga produk, stok pakai C, foto produk. Nah, itu harus sama dengan yang di sini. Karena dia menangkap request dari variabel yang ditangkap dari form tadi itu. Kalau yang sebelah kiri harus sama dengan yang di database. Atau kalau misalnya ingin mudah, ini kita samakan saja. Nah, ini kita ubah ya, jadi stok produk. Di sini juga kita ubah, di create ini. Di sini, oke, di sini sudah stok produk. Oh, pantesan tadi nggak ditangkap ya. Karena di sini tadi pakai C, sedangkan di sini nggak pakai C. Oke, kita coba uji coba lagi. Kita refresh dulu. Nah, ini kalau misalnya kita simpan langsung, nanti akan keluar errornya, teman-teman. Simpan langsung. Nah, validasi tadi berfungsi. Required yang merah ini, itu hasil dari yang ini. Nah, hasil dari ini ditangkap oleh form berupa error ini. Nah, alert danger merah. Kalau kita ubah menjadi primary, maka di stok produk itu akan hijau. Hijau biru ya. Nah, ini. Kalau hijau itu sukses. Ini kita kembalikan. Sekarang kita isi dengan data yang benar. Buku aljabar. Matematika. Kasih ini misal saja ya. Kita kasih harganya 75.000, stoknya 25. Lalu kita pilih foto produknya. Oke, kita simpan. Sukses. Nah, 2 detik hilang. Oke, sukses 2 detik hilang itu dari settingan yang ini. Yang indeks yang di bawah sini. 2 detik, 3 detik ya. Nah, timer. Nah, berhasil sudah. Ini. Nah, terus ada muncul nih teman-teman. Ada muncul di sini hashtag P ya. Paragraf. Nah, karena ini bawaan dari isi dari sini, dari database. Dia menangkap tag HTML. Kita coba tambah lagi.
buku English, buku English. Nah, ini kita kasih bold di sini. Nah, strong ya, di sini strong keterangannya. 80.000, 15. Kita ambil image yang lain. Ini misal kita simpan. Oke, di sini ada, nah ini tadi ya, strong tadi. Ini seharusnya tampilnya adalah bold. Karena dia tag HTML yang kemasuk. Ini jadi strong juga di sini. Kita ubah jadi strong. Nah, ini kita hilangkan tag HTML-nya, kita tambahkan kodenya di index berarti, di halaman view ya. Di halaman view. Oke. Kita ke halaman view, index, yang ini ya. Deskripsi produk, kita kasih tanda seru 2. Tanda seru 2. Kita refresh. Oops. Ini kurangi 1 ya. Nah. Oke. Nah, berhasil ya. Nah, teman-teman, ini di VS Code kalau ada perubahan tidak perlu Ctrl S, itu bisa diatur di file lalu tentang di auto save. Jadi setiap perubahan kita otomatis ke save, teman-teman ya. Baik. Nah, berikutnya ini kan teksnya kepanjangan ya. Ini boleh kita tampilkan beberapa karakter saja. Nanti teks fullnya kita bisa lihat saat klik detail. Oke, caranya adalah pada bagian deskripsi diubah seperti ini ya. Kita tambah tanda seru, tetap kayak tadi, lalu tambah string, word. Jadi dia memotongnya per kata, bukan per karakter huruf. Kita kasih maksimal yang tampil adalah 20 kata. Kita refresh. Nah, seperti ini tampilannya ya, tanpa menghilangkan tag HTML yang berfungsi untuk memformat kalimat. Nah, berikutnya kita klik detail, maka akan tampil datanya ya. Data lengkap termasuk foto yang lebih besar. Baik, kita ke product controller. Di sini kita buat satu function baru, kelas baru ya. Public function, bukan edit, tapi show. Show. Nah, kita panggil show. Oke. Show dia mencari data sesuai ID yang diambil. Di root kita pastikan ada show ya. Produk show ini belum kita buat. Di rootnya ini harus ada show produk. Nah, ini ya. Nah, ini kita tambah detail produk. Nah, oke. Di index harus dipastikan namanya product.show. Nih, product.show ya. Oke, sekarang kita buat halaman untuk menampilkannya. Ini kita buat halaman show. Baik, kita ke sini, ke view. Nah, di sini kita tambahkan file baru. New file show.blade.php. Enter. Nah, di sini kita ambil saja dari create sini.
Kita ambil semuanya juga nggak apa-apa. Nah, kita ambil semuanya, lalu tinggal kita ubah di sini detail produk. Nah, di sini kita hapus. Ini kita hapus, kita tidak perlu form ini. Nah, ini sampai form ini kita hapus ya. Oke, ini juga nggak perlu, hapus saja. Cek editor ini juga nggak perlu, hapus saja. Nah, di dalam sini kita menampilkannya. Oke, detail produk, part body. Nah, oke, bisa kita ambil ini saja. Nah, udah otomatis ya. Oke. Untuk produk storage. Nah, di sini kita buat produknya, fotonya bisa lebih besar ukurannya. Nah, ini lebih besar. Oke, sekarang kita coba refresh halaman ini. Kita klik detail. Nah, tampil ya. Oke, tapi supaya dia membuka ke tab baru, kita tambahi di indeksnya. Indeks di sini kita buat target blank. Nah, jadi dia akan menampilkan ke tab baru. Kita refresh, kita klik detail. Nah, dia membuka ke tab baru ya. Nah, oke. Mantap. Sip. Silahkan diikuti tutorialnya, dan ini saya nanti kasih ke GitHub supaya bisa di-download ya. Saya kasih di link deskripsi di deskripsi YouTube ini linknya. Tetap semangat. Part berikutnya kita akan edit data dan hapus data. Lalu part berikutnya lagi kita akan coba ekspor menjadi Excel hingga nanti insya Allah kita pada tahap transaksi. Oke, tetap semangat codingnya ya.